Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana nih Selamat kabarnya? pagi, Kak. O- Oke, Alhamdulillah baik juga. Udah pada semangat belum sih buat menghadapi hari Ahad yang cerah ini? Harus semangat nggak sih? Karena kita bakalan menghabiskan waktu bersama di Info Session Juara Android GDSC 2023 ini. Yang pastinya nih, teman-teman bakalan dapat informasi menarik dari pemateri-pemateri kita yang keren kali ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di acara kali ini dan masih diberi kesehatan sampai saat ini. Tak lupa juga salawat serta salam mari kita panjatkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman yang jahiliyah hingga zaman yang terang benderang ini. Oke, sebelum kita mulai ke acara inti pada pagi hari ini, perkenalkan aku Nova Rahma sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara kita pada pagi hari ini. Langsung aja kita masuk ke acara pertama kita yaitu pengenalan event juara Android yang akan disampaikan oleh pemateri pertama kita Lead of GDSC Maliki 2023 Kak Muhammad Alif Zaidan. Sebelum aku bacain sekilas CV-nya nih, kita sapa dulu ya pemateri pertama kita. Halo Kak Alif. Halo, halo. Oke, gimana nih Kak? Udah semangat belum buat ngasih informasi-informasi yang menarik dan bermanfaat buat kita di sini? Oh, semangat banget dong. Oke. Oke, pemateri kita yang satu ini mempunyai banyak pengalaman yang menarik dan pastinya luar biasa, teman-teman. Beliau ini pernah menjabat sebagai Association Core Developer and Speaker di GDSC Maliki 2022 periode kemarin, dan sekarang beliau menjabat sebagai Lead of GDSC Maliki 2023. Selain menjabat sebagai Lead of GDSC, beliau juga bekerja sebagai Web Developer di PT Ekata Teknologi Indonesia. Beliau juga memiliki beberapa pengalaman sebagai asisten laboratorium di beberapa mata kuliah, yaitu ada Algorithm Programming, Object Oriented Programming, dan Data Structure Programming. Sungguh latar belakang yang sangat luar biasa keren ya teman-teman. Skillnya nggak usah diragukan lagi nih. Langsung aja kita simak informasi-informasi yang akan disampaikan oleh pemateri pertama kita, Saudara Muhammad Alif Zaidan. Waktu dan layar kami persilahkan. Oke, sebelumnya makasih sama moderator kita, Kak Nova. Tapi aku mau minta izin dulu nih, Kak Nova. Boleh nggak kalau untuk materinya langsung dua gitu? Jadi langsung barengan sama materi satunya, yaitu dari Kak Khair. Mungkin bisa dikenali juga buat Kak Khairnya. Oke. Oke, kalau gitu kita sapa dulu nih ya pemateri kedua kita. Ada Kak Miftahul Khair. Gimana nih Kak Miftah? Hadir, ada. Oke, gimana nih Kak? Udah semangat belum buat ngasih informasi-informasi yang menarik buat kita? Semangat, semangat. Semangat, Oke, semangat. sebelumnya aku izin bacain CV sekilas dulu ya dari pemateri kedua kita ini. Beliau ini memiliki minat yang besar dalam bidang data science dan mobile development. Jadi skill yang beliau miliki ini nggak usah diragukan lagi ya. Beliau memiliki beberapa pengalaman yang sampai saat ini masih dijalani, yaitu beliau menjabat sebagai Core Developer and Speaker GDSC Maliki 2023. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Chairman Data Science Enthusiast UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2023 dan beliau juga menjabat sebagai Core Management Mobile Community All Platform atau MOCAP di UIN Malang 2023 ini. Sungguh luas sekali ya pengetahuan dan pengalaman beliau ini. Langsung saja kita simak informasi-informasi yang disampaikan oleh kedua pemateri kita kali ini. Untuk Saudara Muhammad Alif Zaidan dan Saudara Miftahul Khair, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, jadi aku izin share screen ya untuk materinya. Oke, Kak.
Oke, share screen-nya udah kelihatan ya? Udah. Aman-aman, Kak? Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta semua. Ya, saya harap sehat walafiat selalu dan diberi umur yang panjang. Terus untuk sesi kali ini kami dari GDSC Maliki ingin membawakan informasi tentang program yang diadakan oleh Google Developer Pusat itu sendiri. Nah, ya, programnya ini bernama Juara Android. Nah, langsung aja ya. Apa sih Juara Android itu? Nah, Juara Android itu ialah program online self study yang diselenggarakan oleh Google Developer. Nah, program ini bertujuan untuk agar orang-orang yang berminat pada pengembangan Android terkhusus di bahasa Kotlin itu sendiri agar bisa mendapatkan path atau pembelajaran lebih lanjut mengenai pemrograman Android itu sendiri. Nah, nggak perlu khawatir, walaupun kalian nggak punya basic, nggak punya pengetahuan umum mengenai Android, itu kalian nggak apa-apa, ikut aja karena ini luas banget, maksudnya bakal diajarin dari dasar banget, dari di tahap bertahap untuk belajarnya sendiri. Jadi insya Allah semua bisa ngikutin walaupun nggak ada basic programming ataupun pengetahuan mengenai Android development itu sendiri. Nah, untuk apa yang hadiah-hadiah nanti, apa yang kalian dapat nanti itu pas kalian ikut programnya, itu kalian dapat hadiah-hadiah yang menarik ataupun benefit-benefit lah. Yang pertama tentu kalian dapat ilmu yang bermanfaat, terus juga kalian belajar Android-nya tuh udah terarah gitu dari programnya sendiri. Ini sudah dibuat kayak step by step-nya gitu, harus ngikutin yang mana dulu untuk pembelajarannya. Terus kalian juga dapat di sela-sela atau nanti di akhir sesi program itu biasanya ada kayak pembagian swag gitu. Jadi kalian bisa dapat yang kayak gini, kayak stiker itu, dapat baju, dapat tas, gantungan kunci dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau kalian ikut program ini, nanti kalian bisa dapat kayak gitu. Terus kalian juga dapat Google Badge. Jadi kayak profil developer kalian itu nanti kalian dapat badge gitu. Seiring kalian mengikuti program ini dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk waktunya sendiri atau timeline-nya itu yang pertama pembukaannya sudah dibuka dari 7 Oktober lalu sampai 4 November. Nah, 7 Oktober ini pas kalian ngikutin, kalian tuh udah langsung bisa akses pembelajarannya gitu. Jadi pas daftar langsung mengikuti materi-materi yang sudah disediakan oleh program ini ya, program tersebut. Terus nanti di akhir kalian pembelajaran, kalian nanti bakal submit hasil pembelajaran kalian biar nanti dievaluasi oleh Google developernya itu sendiri. Nah, nanti juga ada kayak online quiz. Nah, tapi online quiz ini bisa milih gitu. Quiz-quiznya berdasarkan prefer kalian tuh kemana gitu. Permisi, mohon maaf Kak Miftah. Ya. Untuk PPT-nya masih belum jalan. Masih belum jalan ya? Udah Udah jalan ya? ya. Kayak ulangin lagi nih dari awal nih. Jadi kurang lebih seperti itu ya program Juara Android-nya. Jadi kalian ini self study, jadi kalian bisa lakuin di waktu-waktu senggang kalian. Jadi nggak dituntut untuk beres langsung, enggak. Jadi bisa dikerjain dicicil-cicil itu bisa. Jadi nggak membebankan kalian. Mungkin kalian ada kegiatan apa, mungkin sibuk dan lain sebagainya, itu masih bisa ikut program ini. Dan tentunya ini sangat-sangat bermanfaat bagi kalian yang tertarik pada teknologi Android karena materinya ini sangat mudah dicerna, apalagi dari pihak Google-nya langsung yang mengadakan program ini. Jadi jangan ragu-ragu untuk join. Nah, untuk teknisnya sendiri ini nanti dijelaskan oleh lead kita, Mas Alif.
Silahkan Mas Alif. Oke, makasih banget buat Mas Hair udah dijelasin banyak banget, udah lengkap sekali dari apa itu juara Android sampai gimana cara dapetin swag-nya dan swag-nya apa aja dan juga timeline-nya kayak mulai dari kapan sampai kapan. Nah, di sini aku bakalan jelasin gimana sih caranya daftar, gimana caranya teman-teman itu nyelesain semua modul yang ada di Google nanti untuk bisa dapetin swag nanti gitu. Nah, aku izin share screen dulu ya. Mas Hair bisa ditutup dulu. Oke. Oke, udah kelihatan ya? Sudah, Kak. Nah, di sini teman-teman bisa akses di bentar ya, aku kirim dulu linknya. Nah, teman-teman bisa akses link yang ada di sana untuk dapat semua informasi yang ditawarkan sama Google terkait event juara Android ini. Jadi teman-teman bisa lihat semua yang sudah diinfokan sama Mas Haid tadi itu ada di sini semua. Jadi teman-teman bisa baca-baca. Nah, untuk daftar di sini teman-teman bisa klik yang ada di pojok kanan atas atau di sini itu ada register. Nah, untuk tahap-tahapnya, jadi teman-teman bisa register dulu, klik di sini. Nah, nanti itu diarahkan ke halaman ini. Nah, teman-teman harus ngisi semua diisi win sesuai dari kampus teman-teman yang ya kampus teman-teman itulah. Terus ini diisi sesuai dari teman-teman sendiri, mau freelance kah, student kah gitu. Terus ini juga diisi sesuai dari teman-teman. Terus untuk jobnya, kalau misalkan teman-teman dari TI di UIN Malang diisi Informatics Engineering. Terus ini diisi is Java. Nah, untuk yang how did you hear about juara Android diisi Google Developer Student Club. Gitu. Nah, terus ini dicentang dan ini terserah kalian mau yes atau no. Kalau di yes nanti bakalan ada email terkait update dari event ini. Jadi aku klik yes aja, terus klik register. Nah, di sini kalau udah muncul you are registered, ini kalian udah kedaftar. Jadi untuk timeline teman-teman ngerjain event ini itu dari tanggal 7 sampai 7 Oktober sampai 4 November. Jadi ini bukan antara 7 sampai 4 ya. Nanti teman-teman kadang itu ada yang anggapnya itu kalau 7 sampai 4 berarti tanggal 8 sampai 3. Nah, di sini itu enggak ya. Jadi mulai dari tanggal 7 sampai tanggal 4 di jam 23.59 gitu. Nah, kalau udah kita kembali lagi ke halaman yang tadi, back to event. Nah, terus kita baca lagi. Nah, nomor 2 itu ensure you have a Google Developer Profile. Nah, di sini teman-teman harus bikin akun Google Developer dulu. Nah, caranya gampang banget, tinggal klik di sini, nanti diarahkan ke halaman ini. Nanti biasanya nggak muncul sini sih, munculnya di halaman awal. Nah, nanti create profile. Nah, ini bisa diisi dulu. I'm a student, gini juga boleh. Oke, langsung next aja. Ini terserah kalian mau isi sesuai minat teman-teman. Misalkan aku Kotlin, Android, sama web. Kita next. Nah, ini terserah kalau teman-teman mau centang atau enggak juga boleh. Kalau udah klik finish. Nah, nanti ini kalau udah klik finish itu akun teman-teman udah terbuat. Tapi nggak sampai itu dulu, nanti ada yang harus teman-teman setting karena untuk penilaiannya itu dilihat dari
akun teman-teman yang ada di sini. Nah, nanti setelah terbuat itu akan tampil seperti ini dan teman-teman harus custom link address untuk dibuat ke public. Jadi ini di change setting dulu. Nah, untuk penilaiannya nanti itu kan harus ngakses akun kalian. Nah, kalau di private nanti jurinya itu nggak bisa lihat badge yang sudah kalian dapat. Jadi harus diubah ke public dulu. Setelah itu kita custom linknya. Misalkan nama aku Alif. Jadi klik Alif, apakah tersedia? Nah, ternyata ada yang udah pakai. Alif Zaidan. Ada yang udah pakai juga. Kasih nomor lah. Nah, ini. Nah, ini itu fungsinya apa? Nanti fungsinya itu gini. Nanti aku contohin. Aku save ya. Ini kan Alif Zaidan gini. Nah, kalau udah kita kembali lagi ke profil. Bentar. Maaf ya guys, agak nge-lag ini internet di rumah. Nah, ini kan udah muncul di sini gi.dev/Alif Zaidan. Nah, nanti itu teman-teman bisa akses akun kalian dengan link ini. Misalkan aku contohin. Nah, tinggal gi.dev/Alif Zaidan nanti masuk ke profil kalian gitu. Nah, oke, terus balik lagi ke nomor 3. Nah, setelah itu teman-teman bisa join info session yang ada di bawah. Ini info session yang kemarin, tepatnya tanggal 8 Oktober kemarin itu udah dilaksanain dengan pembicaranya dari Kak Vero dan Mas Danang. Terus teman-teman nggak usah ikut-ikut, itu juga nggak masalah karena apa yang disampaikan di sana juga kita sampaikan di sini. Jadi nggak usah khawatir. Terus untuk poin nomor 4 ini untuk masa dari teman-teman nyelesain base-nya itu sendiri itu antara tanggal 7 sampai 4 November. 7 Oktober sampai 4 November. Jadi base yang didapat di tanggal itu yang dihitung oleh pihak dari Google sana. Nah, kemudian setelah teman-teman nyelesain semua base-nya, itu teman-teman harus ngisi completion form-nya. Jadi sebelum tanggal 4 di jam 23.59 itu harus ngirim completion form-nya. Nah, ini berhubung aku udah ngisi, jadi aku udah nyelesain semua base-nya dan aku udah ngisi, jadi aku nggak bisa ngasih tunjuk, tapi teman-teman bisa lihat aja di sana untuk apa yang perlu diisi itu nggak lumayan banyak sih. Cuman nggak begitu sulit, cuman ngisi beberapa survei sama di sana itu ngisi beberapa pertanyaan terkait pengalaman kalian ketika mengikuti juara Android gitu. Dan setelah kalian ngisi itu di sana juga dikasih opsi untuk pengisian kuis. Jadi kalian ketika mengikuti event ini itu kalian kan ngerjain ini. Jadi setelah kalian daftar itu kalian bisa langsung ngerjain di sini. Bisa dilihat tier 1. Nah, tier 1 kalian bisa langsung klik yang di sini untuk ngerjainnya. Klik. Nah, untuk unit 1 ini ada 3 pathway. Jadi satu pathway itu kalian bakalan dapat 1 badge. Nah, nantinya kalian setelah ngerjain, jadi kalian klik di sini dulu. Nah, ini ada materinya. Materinya mulai dari dasar banget kok. Jadi kalian yang belum pernah terjun ke dunia mobile, khususnya Android, itu nggak masalah banget. Kalian bakalan diajarin dari awal. Terus setelah kalian baca-baca modul, terus ada videonya juga di atas ini. Ada videonya. Nah, ini. Nah, itu kalian bisa langsung ngerjain kuis. Nah, kuis ini ada di setiap pathway. Nah, untuk kuisnya ini bisa diulang. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan nggak lulus ini. Nah, nanti bisa diulang lagi. Nanti kalau udah lulus itu dapat
batch yang bakalan muncul di akun Google kalian. Nah, nanti contohnya kalau udah kekumpul semua itu kayak gini. Nah, nanti batch yang kalian kumpulin bakalan masuk ke sini. Dan batch yang dihitung itu mulai tanggal 7 Oktober sampai berapa tadi? 4 November gitu. Nah, seperti ini. Totalnya nanti untuk tier 1 itu ada 14 batch. Jadi ini unit 1 ada 3, unit 2 ada 3. Dan totalnya ini ada 14. Nah, setelah kalian nyelesain, misalkan, aku nyampainya tier 1 aja dah, nggak usah ngelanjutin ke tier 2 gitu. Langsung submission ke completion form tuh bisa banget. Jadi kalian nanti dapetin base-nya itu cuman stiker, kacamata, sama pin. Nah, tapi kalau teman-teman, aku masih pengen dapetin base swag yang ada di sini. Jadi lanjutin dulu Jadi dilanjutin dulu ke unit 6. Di sini ada 3 base, terus unit 7 sampai materi yang terakhir yaitu form vector. Nah, tapi di sini teman-teman nggak dapat sweater sama atas semuanya ya. Jadi ini milih salah satu. Jadi misalkan kalian pengennya tas aja, jadi yang dipilih cuma tas dan juga stiker. Ini tetap dapat stiker ya. Stiker, tas, dan juga yang ada di tier 1 itu juga tetap dapat gitu. Nah, terus setelah ngerjain semua itu, kalau teman-teman mau dapetin Google Nest, nah ini yang spesial. Jadi ada 5 submission yang terbaik itu nanti bakalan dapat Google Nest. Nah, tapi syaratnya teman-teman harus ngerjain project yang diupload ke GitHub. Terus dan juga bikin video demo yang diupload ke YouTube dengan kriteria seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, terus setelah ngisi form tadi, itu teman-teman nanti bakalan milih untuk mengisi kuis. Nah, online kuis ini bukan kuis yang ada di sini tadi ya. Ini kuis setiap pathway, dan untuk itu ada ujian akhir yang sampai sekarang aku belum ada info ujiannya seperti apa, tapi itu nanti bisa diulang, kalau nggak salah itu bisa diulang 2 kali. Dan terus teman-teman bisa milih antara tanggal 11 atau tanggal 12. Dan juga untuk batas minimal skornya itu harus minimal 80. Jadi kalau bisa kalian ngerjain ini dengan serius agar mendapatkan nilai yang maksimal gitu. Nah, terus di sini ada beberapa catatan, yaitu untuk yang mengerjakan event ini itu alamat dari swag yang akan dikirim itu hanya di alamat Indonesia. Terus teman-teman kalau ada pengen tahu info lebih lanjut terkait event ini itu bisa langsung kunjungi aja di Discord-nya. Discord-nya bisa klik di sini atau bisa klik di sini. Nah, nanti bakalan masuk ke Discord-nya GDSC Indonesia, dan cari aja di situ ada kok servernya untuk juara Android. Nah, terus untuk swag di sini itu terbatas banget karena yang teman-teman bisa dapat itu adalah 700 orang pertama yang submit dari kuis yang ada di sini dan mengerjakan ujian akhir. Tapi teman-teman nggak usah buru-buru, santai aja ngerjainnya, dipahami betul-betul karena di sini untuk parameter dari pendapatan dari swag itu sendiri itu nggak hanya cepet-cepetan. Ternyata kemarin itu aku dapat info kalau dari skor ini itu juga dihitung. Jadi kalau nilainya kalian udah cepet nih, tapi ada yang nilainya lebih bagus dari ujian akhir ini. Nah, kalian nggak bakal bisa dapat. Soalnya dari nilai ujian akhir ini juga dihitung gitu. Udah sih mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Untuk pendaftarannya gampang banget kan. Nanti kalian bisa baca-baca lagi yang ada di sini. Terus kalau kalian bingung bisa mampir ke Discord-nya GDSC Indonesia ataupun bisa tanya-tanya juga ke
server dari Discord-nya GDSC Maliki. Untuk yang udah daftar member pasti udah join Discord ya, itu. Jadi itu aja yang bisa aku sampaikan, aku kembalikan lagi ke moderator. Makasih. Oke, terima kasih banyak buat Kak Alif dan Kak Khair atas informasi-informasi yang telah disampaikan. Langsung saja kita masuk ke sesi Q&A-nya. Buat teman-teman di sini yang masih belum paham atau masih penasaran nih tentang event dari juara Android, bisa langsung tulis di kolom chatnya ya. Oke Kak, ini ada yang nanya nih di chat Jmeet. Dari Kak Kevin dan kuis pembelajarannya full bahasa Inggris ya Bang? Bisa dijawab Oke. dari kakak-kakak Jadi untuk pemateri. pathway-nya itu nanti kuis dari yang ada di sini ya. Bentar, aku screen record aja. Share screen maksudnya. Bentar. Nah, di sini kan bahasa Inggris ya. Nah, nanti teman-teman bisa ubah. Kalau misalkan bingung nih kalau pakai bahasa Inggris gitu. Bisa diubah di sini pakai bahasa Indonesia kah, pakai bahasa Spanyol kah? Itu bisa banget. Nah, kan bisa dirubah gitu. Dan nanti kuisnya itu juga pakai bahasa Indonesia. Kalau ini dirubah pakai bahasa Indonesia. Gitu. Semoga menjawab lah. Oke, terima kasih Kak Alif buat Kak Kevin. Semoga menjawab dari pertanyaannya ya. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin ditanyakan atau yang belum dipahami tentang event juara Android. Sama-sama. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Ramadhani Pasuleri. Izin Kak mau bertanya, benefitnya jika kita sudah berpartisipasi itu apa aja ya Kak? Soalnya nge-lag tadi. Oke, buat kakak-kakak pemateri bisa dijawab. Jadi izinku jawab ya. Nah, benefitnya itu yang pertama tentunya karena kan kalian ini ikut program self study. Terus kalian tentunya tuh dapat pengetahuan yang inilah yang lebih lah dari Google Developer terkait Android, pengembangan Android itu sendiri. Karena kan kalau nyari-nyari pembelajaran di luar juga kan belum tentu ada yang path-nya tuh jelas gitu kan. Nah, kalau udah di Android ini itu udah dikasih tahu, oh pertama nih harus apa dulu, terus nanti ini lagi. Jadi kalian pembelajarannya itu linear dan teratur gitu, tertata. Itu benefit pertama. Nah, benefit yang lainnya itu kalian seiring kalian ikut program nanti kalian dapat kayak merchandise gitu, swag-swag yang menarik lah. Kayak nanti ada dapat gantungan kunci, mungkin dapat nanti stiker, mungkin juga dapat nanti tas atau baju dan lain sebagainya. Terus juga setelah di
masa kalian belajar itu self study, itu kan kalian kayak ikut tier-tiernya gitu. Nah, nanti tiap tiernya itu kayak ada badge-nya gitu. Nah, itu bisa jadi badge-nya itu bisa jadi value lah buat di akun Google Developer kalian gitu. Tentunya dan masih banyak lagi sih tentunya, nggak cuman itu saja. Oke, sekian dari aku. Oke, terima kasih banyak buat Kak Khoir atas jawabannya. Ini dari Kak Ramadhani masih ada pertanyaan. Itu kira-kira berapa lama ya Kak untuk setiap tier-tiernya? Bisa dijawab dari Kak Khair ataupun Kak Alif? Berapa lama ini maksudnya berapa lama ngerjainnya atau gimana ini? Mungkin Mas Ramadhani bisa on mic ya? Oh ya Kak, mohon maaf. Untuk waktu pengerjaannya itu mungkin Kak, kira-kira bisa berapa lama ya kita diberikan waktu untuk tiap tiernya? Oh gitu, oke. Izin jawab ya. Jadi untuk tiap tiernya itu nanti nggak ada batas ngerjainnya. Pokoknya dari semua tier, mungkin teman-teman selesainya cuma tier 1 sampai tanggal 7. Soalnya ini kan tanggal apa untuk masa pengerjaannya tanggal 4 sorry. Jadi untuk pengerjaannya kan tanggal 7 Oktober sampai tanggal 4 November. Nah, pas tanggal 4 November itu kalian cuman sampai tier 1. Nah, berarti kalian udah bisa klaim swag yang ada di tier 1. Itu nanti kalian bisa langsung kirim aja di completion formnya, cuman sampai situ aja. Itu boleh. Jadi nggak ada batasannya untuk tiap tiernya. Yang untuk parameter selesainya itu semuanya. Jadi tiap maksudnya gini loh. Gimana ya bingung aku. Untuk satu tier itu dibebasin sampai tanggal 7 itu kalian bisa selesai tier 1 aja atau selesai 2 tier. Jadi bebas mau selesai tier 1 aja atau 2 tier. Pokoknya selesainya tanggal 4 November gitulah. Berarti semakin tinggi tier yang kita bisa kerjain, berarti benefitnya semakin tinggi Kak ya? Ya benar. Oke Kak. Apalagi ngerjain project akhir sampai top 5 Oh, submission. Itu berarti lebih bagus lagi. sampai pendidikan. Makasih Kak, udah terjawab semua. Terima kasih, terima kasih. Oke, terima kasih buat Kak Alif dan Kak Rama dan Kak Khair. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Enggarani Wahyu. Izin bertanya, kalau tahun kemarin sudah ikut, apakah masih bisa ikut lagi? Mungkin dari Kak Khair ataupun Kak Alif bisa dijawab. Oke, aku izin jawab lagi ya. Buat yang tahun kemarin udah ikut, itu masih bisa ikut lagi. Terus kalau bingung ya kan kemarin tuh udah dapat base-nya itu ada yang sama. Itu bisa bertanya-tanya di Discord Kiri SC ini kok terbuka kok untuk masalah-masalah seperti itu. Oke, terima kasih buat Kak Khair. Mungkin dari teman-teman yang lainnya bisa yang masih penasaran dan masih bingung nih tentang event juara Android bisa langsung ditanyakan aja.
Oke, mungkin dari teman-teman peserta udah pada paham dan tertarik untuk ikut juara Android ini ya. Mungkin sesi Q&A untuk acara kali ini aku cukupkan. Terima kasih buat pemateri yang udah menjawab dan buat teman-teman peserta yang udah bertanya. Selanjutnya masuk ke sesi dokumentasi dan presensi. Oh ya, untuk presensinya jangan lupa diisi ya teman-teman. Linknya sudah di-share di chat Gmeet. Silakan diisi dan untuk dokumentasi